tidak pernah mengatakan tidak terhadap perintah ibunya. Nah, saya ingin ini, ya Bu. Nah, tahun depan kayaknya saya sudah tidak ada, maka tahun ini saya berangkat haji. Ya Bu, sudah semuanya oke. Apapun yang disampaikan oke, nggak pernah misalkan gimana Bu nanti enggak. Misalkan kita ya Mas Boy, kalau ibu kita misalkan ibu kita bilang ini, Mas Boy, saya tahun ini kayaknya harus haji, tahun depan sudah tidak bisa haji lagi. Apa kira-kira? Padahal kita itu nggak punya apa-apa sama sekali. Apa yang akan kita jawab? Pasti ibu ini ada-ada saja, sudah nggak punya apa-apa. Oh tapi wes alkorni enggak? Ya Bu siap. Ada nggak punya apa-apa? Kalaupun punya itu terbatas, maka wes alkorni itu apa? Membeli seekor sapi yang masih bayi itu dirawat dengan baik. Kalau pagi ditaruh di bawah, begitu menjelang sore diangkat ke atas ke bukit. Begitu terus menerus sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai hampir setahun. Tetangganya itu bilang, wah gila, masa sapi diangkat? Ternyata apa? Dia latihan angkat-angkat. Sampai menjelang haji, kurang 3 bulan, kan sapinya udah besar tuh, artinya udah misalkan sudah 1 kintal, sudah lebih, setelah fisiknya kuat, ibunya digendong dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah, digendong lelah, digendong lagi sampai perjalanan ribuan karena apa? Tidak ingin menyakiti ibunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu kan sudah top-topnya para sahabat, sahabat senior, ya kemudian disungkani sama bangsa jin dan setan itu takut. Rasulullah bilang apa? Umar, ada ya ada orang yang menjadi kekasih Allah, ciri-cirinya ini dan ini, nanti kalau ketemu dengan dia tolong salam saya kepada dia. Sampai Rasulullah nitip salam pada tidak pernah ketemu. Nah itu jadi menjadi kekasih Allah itu jalur apa? Birrul walidain. Pokoknya dengan orang tua itu pokoknya yang penting orang tua itu bahagia ya. Karena begini, iya bro, itu aja, nggak usah apalagi dimarahin. Nah kalau kita mendapati seperti itu ya, kita apa namanya, kita nasihati ya. Kalau bisa, nggak bisa menasihati, cari lisan orang lain untuk bisa menasihati. Kasihan ya, kasihan, karena dia itu tidak mengerti, rata-rata tidak mengerti, karena hidup menggunakan logika bahwa surga dan neraka itu ada pada orang tua kita. Pokoknya yang penting orang tua itu bahagia. Nah, ini kalau sudah tua, ya, namanya orang tua itu permintaannya itu banyak. Nanti begini. Anak itu kadang gimana itu ini. Tapi kita nggak boleh kan menyakiti. Ya, benar Pak Ustaz. Itu pengalaman juga pengalaman pribadi itu menghadapi itu gimana. Terus kan nggak bisa kita. Ya sudah minta tolong kepada ya Allah, mudah-mudahan kami sabar. Nah ini Pak Ustadz, ini dari Ibu Ulfa juga Pak Ustadz, tapi Ibu itu udah terlalu jahat kepada dia Pak Ustadz. Bagaimana? Nggak bisa, orang tua itu nggak bisa terlalu jahat atau terlalu nggak bisa. Tetap sampai kapanpun kita ada di dunia itu tidak lepas dari orang tua kita. Biarkan dia itu bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Jangan kemudian kita ikut serta jahat. Nah itu. Biarkan dia itu punya tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan kemudian kita, wah ini saya balas dendam biar kapok. Itu nanti kita pun akan diperlakukan yang sama dengan anak kita. Coba gimana? Baik Ustaz, benar. Jadi kita sebagai anak pun, walau bagaimanapun jahatnya orang tua kepada kita tetap harus baik Ustaz ya. Harus baik. Itu namanya wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kita hendaknya baik. Itu persis kisahnya namanya Mus'ab bin Umair. Pernah dengar Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu orang kaya raya, orang pelenting, orang top, ya, orang yang kendaraannya pada waktu itu onta terbaik, kendaraan kuda terbaik, pakaiannya terbaik, semuanya sempat top di Madinah Al-Munawwarah, di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian masuk Islam, lantas ibunya ini semua kebutuhan Mus'ab bin Umair di stop
Sampai Mus'ab bin Umair itu tidak mau menyapa ibunya. Inginnya selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Katanya ibunya, kamu selama kamu bersama Muhammad, semua fasilitas aku tutup. Kamu tidak akan saya berikan fasilitas. Akhirnya kadang sehari makan, kadang sehari enggak. Pakaiannya kadang 3 hari tidak ganti. Nah, akhirnya ibunya bilang gini, saya tidak akan makan dan minum sebelum Mus'ab kembali kepada agama yang semula. Oh, sampai sumpah seperti itu. Demonstrasi, ya, demo tidak makan dan minum. Rasulullah menyampaikan apa? Wabil walidaini ihsanan, kepada orang tua tetap buat baik. Datang kepada ibunya, datang dimuliakan ibunya. Mau kurang jahat apa? Itu mungkin kalau sekarang itu keterlaluan, itu nggak ada. Pokoknya ibu itu, kita ada di alam semesta itu karena jalanan ibu kita tetap, ya. Apalagi kalau di sini kan banyak yang sudah sepuh, ya. Nanti kalau orang tua misalkan punya anak-anak itu kalimatnya itu agak sedikit kasar, itu sakit itu. Apalagi ngomong ibu ini, itu hati orang tua itu sakit. Ngegasnya, ngegas direm, jangan. Pokoknya kalau ibu pernah menyakiti kita, mudah-mudahan itu menjadi pelebur dosa kita. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dibalas. Oh, nanti kalau akan diperlakukan sama oleh anak kita gimana? Iya. Baik. Nah ini Pak Ustadz, apakah Ibu Ulfani melanjutkan Pak Ustadz, apakah kalau saya tetap berbuat baik kepada mertua bisa menggantikan kewajiban suami Pak Ustadz terhadap ibunya? Ya, itu salah satu alternatif. Alternatif, ya. Namanya istri yang cerdas, seperti itu. Ya, istri yang cerdas itu bagaimana kondisi yang agak panas menjadi dingin. Ya, jangan sampai panas. Wah, cepat, dia memang benar itu dulu itu. Itu. Kalau perlu, nggak usah dikasih sama sekali, biar kapok gitu. Itu namanya kompor gas. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawaban-jawaban dari pertanyaan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang ditanyakan mudah-mudahan bisa terjawab ya semuanya, insya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Pak Ustadz, mungkin ada closing statement dari Pak Ustadz dan juga ada ditutup dengan doa Pak Ustadz. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Alhamdulillah kemarin Ibu Ekowati, ya, Bu Endangwati silaturahmi ke Malang. Ya, mudah-mudahan silaturahmi beliau menjadi keberkahan bagi rumah saya yang dikunjungi, dan mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Bapak Ibu dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya menjadi sakinah mawaddah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, panjang umur, ya, berkah usianya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, dan berkah rezeki yang Allah berikan kepada, dan khususnya bangsa Indonesia senantiasa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biya ma ghaba anni warzuqna biya adil min ladunni wal mashrab al hani ya wahhab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdulatilatuh wa rasulullah wa silatuh wa antal haya ilahi wa likulli karbin adim wa farris ana bisri. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا فيها من جميع الأهوال والآفات وتقضي جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas kajian